Renungan Pagi, Agama yang Bersinar oleh Ellen G. White, 11 Desember 2023, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah roti hidup dan air hidup bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami semua. Kami tetap teguh setia sampai akhir. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Ibu Grace Silitonga. Kepada Ibu Grace, kami persilahkan. Selamat pagi. Renungan pagi kita hari ini berjudul Membawa Malu Bagi Orang Jahat. Ayatnya terdapat dalam Yesaya 65 ayat 13. Sebab itu beginilah firman Tuhan Allah, sesungguhnya hamba-hambaku akan makan, tetapi kamu akan menderita kelaparan. Sesungguhnya hamba-hambaku akan minum, tetapi kamu akan menderita kehausan. Sesungguhnya hamba-hambaku akan bersukacita, tetapi kamu akan mendapat malu. Bagi orang jahat, kedatangan Tuhan membawa kesengsaraan dan kehancuran. Bagi orang benar, kedatangan Tuhan penuh dengan sukacita dan harapan. Dikutip dari The Great Controversy, halaman 339. Pada tengah malam itulah, Allah mewujudkan kuasa-Nya untuk penyelamatan umat-Nya. Matahari muncul, bersinar dengan kekuatannya. Tanda-tanda dan keajaiban terjadi secara berurutan. Orang fasik memandang pemandangan itu dengan ketakutan dan keheranan, sedangkan orang benar memandang dengan penuh sukacita tanda-tanda pembebasan mereka. Segera muncullah di timur sebuah awan hitam kecil, kira-kira setengah ukuran tangan manusia. Umat Allah mengetahui bahwa ini adalah tanda dari Anak Manusia. Dalam keheningan yang hikmat, mereka memandanginya ketika awan itu semakin dekat ke bumi, semakin terang dan mulia, hingga awan tersebut menjadi awan putih besar, dasarnya bagaikan api yang menghanguskan, dan di atasnya pelangi perjanjian. Yesus tampil sebagai seorang penakluk yang perkasa. Tidak ada pena manusia yang dapat menggambarkan pemandangan tersebut. Tidak ada pikiran fana yang mampu memahami kemegahannya. Dikutip dari The Great Controversy, halaman 636 sampai 641. Mereka yang benar-benar mengasihi Juru Selamat pasti menyambut dengan gembira
pengumuman yang didasarkan pada firman Allah, bahwa Dia yang menjadi pusat pengharapan mereka akan kehidupan kekal akan datang kembali, tidak untuk dihina, dibenci dan ditolak, seperti pada saat kedatangannya yang pertama, tetapi dalam kuasa dan kemuliaan untuk menebus umatnya. Hanya mereka yang tidak mengasihi juru selamat yang menginginkan Dia tidak datang. Dikutip dari The Great Controversy, halaman 340. Demikian bacaan renungan pagi kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Ibu Grace. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Pekabaran renungan pagi hari ini berhubungan dengan kelepasan umat Allah menjelang kedatangan Kristus yang kedua kali. Perhatikan kondisi umat yang setia saat itu. Dalam The Great Controversy halaman 635 paragraf 2 berkata, umat Allah sebagian di dalam penjara, sebagian bersembunyi di daerah-daerah terpencil di hutan-hutan dan gunung-gunung, masih memohon perlindungan ilahi, sementara di markas pasukan-pasukan orang bersenjata yang didorong oleh malaikat-malaikat jahat sedang dipersiapkan untuk pekerjaan pembunuhan. Umat Allah yang setia tidak semua bersembunyi di tempat yang terpencil. Ada juga yang dikurung dalam penjara. Artinya, keselamatan bukan karena lokasi. Dalam situasi seperti itu, Allah akan bertindak untuk lepaskan umat-umatnya. Namun sebelumnya, The Great Controversy halaman 635 paragraf 3 menyatakan, dengan teriakan kemenangan, cemoohan, dan kutukan, segerombolan orang jahat hendak menyerbu mangsanya ketika lihatlah kegelapan yang pekat, lebih pekat dari kegelapan malam, menyelimuti bumi. Kemudian pelangi yang bersinar dengan kemuliaan dari tahta Allah membentang di langit dan seolah-olah mengelilingi setiap kelompok yang berdoa. Massa yang marah tiba-tiba terdiam. Teriakan ejekan mereka pun berhenti. Meskipun sepertinya orang jahat akan menang, tetapi tidak, sebab Allah bertindak. Renungan hari ini berkata dalam Radiant Religion halaman 347 paragraf 3. Pada tengah malam itulah Allah mewujudkan kuasa-Nya untuk penyelamatan umat-Nya. Matahari muncul, bersinar dengan kekuatannya. Tanda-tanda dan keajaiban terjadi secara beruntun. Orang fasik memandang pemandangan itu dengan ketakutan dan keheranan, sedangkan orang benar memandang dengan penuh sukacita tanda-tanda pembebasan mereka. Segala sesuatu di alam ini berubah. Sungai-sungai berhenti mengalir, awan-awan hitam tebal muncul dan saling bertabrakan satu sama lain. Di tengah-tengah langit yang sedang marah itu, ada suatu ruang terbuka. Dari sana terdengar suara Allah yang bagaikan suara gemuruh air yang berkata, "Sudah terlaksana." Suara itu mengguncangkan langit dan bumi. Terjadilah gempa bumi yang dahsyat, seperti belum pernah terjadi sejak manusia ada di atas bumi. Dan tidak hanya itu, The Great Controversy halaman 636 paragraf 3 berkata, gunung-gunung bergoncang bagaikan alang-alang yang ditiup angin, dan batu-batu berserakan ke segala sudut. Lautan pun bergelora dengan ganasnya. Terdengar jeritan angin ribut bagaikan suara iblis-iblis dalam misi penghancuran. Seluruh dunia bergelora bagaikan gelombang laut. Permukaannya terbelah-belah. Dasarnya tampak hancur. Barisan gunung-gunung tenggelam, pulau-pulau yang berpenduduk lenyap. Selanjutnya, dalam Kemenangan Akhir halaman 671 paragraf 3 berkata, hujan es batu yang besar, masing-masing beratnya kira-kira seberat 1 talenta atau 100 pon, melakukan penghancuran. Wahyu 16 ayat 19 dan 21. Kota-kota megah kebanggaan dunia diruntuhkan. Istana-istana para bangsawan, di mana orang-orang besar dunia telah memboroskan harta kekayaan mereka untuk memuliakan diri sendiri, hancur dan musnah di depan mata mereka. Tembok-tembok penjara rubuh berkeping-keping, dan umat Allah yang dipenjarakan oleh karena iman mereka dibebaskan.
Kemudian terjadilah kebangkitan istimewa sebagaimana Daniel 12 ayat 2 nyatakan, yang berbunyi, "Dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah akan bangun, sebagian untuk mendapat hidup yang kekal, sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal." Kebangkitan istimewa terjadi sebelum Yesus datang kedua kali. Ada dua kelompok dalam kebangkitan istimewa tersebut, yaitu ada yang selamat dan ada yang akan binasa. Mereka yang akan binasa itu seperti Pilatus, imam besar, dan tentara Roma yang telah menyalibkan Yesus. Mereka bangkit untuk menyaksikan bahwa orang yang mereka salibkan itu adalah benar-benar anak Allah. Sungguh suatu peristiwa yang membawa malu bagi orang-orang yang jahat. Lalu, Radiant Religion halaman 347 paragraf 4 berkata, "Segera muncullah di timur sebuah awan hitam kecil, kira-kira setengah ukuran tangan manusia. Umat Allah mengetahui bahwa ini adalah tanda dari Anak Manusia. Dalam keheningan yang khidmat mereka memandanginya. Ketika awan itu semakin dekat ke bumi, semakin terang dan mulia, hingga awan tersebut menjadi awan putih besar. Dasarnya bagaikan api yang menghanguskan, dan di atasnya pelangi perjanjian. Yesus tampil sebagai seorang penakluk yang perkasa." Lalu, apa yang terjadi kepada orang-orang jahat? Kemenangan akhir halaman 677 paragraf 2 berkata, "Dan raja-raja di bumi, dan pembesar-pembesar, serta perwira-perwira, dan orang-orang kaya, serta orang-orang berkuasa, dan semua budak, serta orang merdeka, bersembunyi ke dalam goa-goa dan celah-celah batu karang di gunung. Dan mereka berkata kepada gunung-gunung dan kepada batu-batu karang itu, 'Runtuhlah menimpa kami, dan sembunyikanlah kami terhadap Dia yang duduk di atas tahta dan terhadap murka Anak Domba itu. Sebab sudah tiba hari besar murka mereka, dan siapakah yang dapat bertahan?'" Wahyu 6 ayat 15-17. Peristiwa kedatangan Kristus yang kedua kali, saudaraku dalam Tuhan, bukan hanya membawa malu kepada orang-orang jahat, tetapi kebinasaan juga. Itu sebabnya renungan hari ini berkata, bagi orang jahat, kedatangan Tuhan membawa kesengsaraan dan kehancuran, tetapi bagi orang benar, kedatangan Tuhan penuh dengan sukacita dan harapan. Kiranya pekabaran ini mengingatkan kita agar tetap setia dan teguh sampai akhir, sebab meskipun aniaya dan derita kita alami, semuanya akan berubah menjadi sukacita dan harapan. Dan bagi orang jahat yang sekarangnya sepertinya menang, akan malu dan binasa. Karenanya berjagalah dan bersedia, sebab semakin dekat masa kesudahan dunia ini. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat yang menguatkan pada pagi hari ini. Nasihat yang penting sekali kami tahu, agar kami tetap teguh setia apapun yang terjadi. Meski derita dan aniaya kami alami, tetapi kami tidak goyah, sebab pada akhirnya orang jahatlah yang akan merasa malu dan bahkan mereka binasa. Karenanya tolong kami ya Bapa, curahkan roh anak-Mu dalam hati ini, sebab hanya dengan kehadiran Kristus dalam hati kami, itulah pengharapan akan kemuliaan. Dan bila mana Kristus datang nanti, yang sudah tidak lama lagi, kami semua layak menerima keselamatan. Beserta kami sepanjang hari ini, kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.